Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di dalam kitab Ihya, orang sombong itu biasanya loh ya, dia itu karena memiliki salah satu dari 7 perkara. Orang itu bisa sombong biasanya yang pertama karena punya harta. Maka kita lihat orang yang bertindak semena-mena di dunia, berani marah, berani itu. Kenapa? Karena dia merasa punya harta. Ketika orang itu merasa punya harta, dia merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain. Ketika merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain, jadilah dia orang sombong. Atau yang kedua, merasa banyak pengikutnya. Ini juga termasuk sumber kesombongan. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, termasuk penyebab orang itu sombong adalah al-jamal, merasa lebih tampan dibandingkan orang lain, atau merasa lebih cantik dibandingkan orang lain. Wahada, Imam Ghazali mengatakan, yajri aktsaruha fin nisa. Merasa lebih cantik, merasa lebih tampan itu biasanya berlaku di kalangan para wanita. Ini kata Imam Ghazali, ya laki-laki juga banyak yang seperti itu. Maka kita lihat, orang itu kalau merasa ganteng, maka dia akan menjadi seorang manusia yang sombong. Lah sombong itu apa? Batrul haqqi wa ghamtun nas. Dia akan menolak kebaikan dari siapa saja. Dan yang nasihati kok mukanya jelek. Apa omongan kamu gak bermutu, kamu tuh siapa? Gak laku nikah aja loh. Dinasihati nggak bisa, karena dia merasa saya lebih baik daripada dia dari segi ketampanannya, dari segi kecantikannya. Maka jarang di dunia ini kita cari orang cantik, pinter ngaji, akhlaknya bagus, itu bisa dihitung dengan jari. Kenapa? Karena ketika orang itu sudah merasa cantik, Badrul hak, semua kebaikan itu setolak semua. Akhirnya gurunya kalau nggak ganteng, nggak cantik, setolak kabeh. Nah, akhirnya ulah gak iso ngaji. Tapi kalau yang jelek-jelek itu biasanya pinter-pinter. Kamu cari yang jelek aja. Kemudian diantaranya penyebab orang sombong itu apa? Diantaranya penyebab orang sombong itu ketika dia ini mempunyai nasab yang tinggi. Ana fulanun ibnu fulan, wa anta ibnu man. Saya ini loh, nasab saya ini, anaknya ini, bapak saya ini, seorang ini. Lah kamu tuh anaknya siapa? Berani ngomongi saya, berani teriak-teriak di depan saya, gak pangkatnya leh. Itu, sombong itu ya seperti itu. Kemudian diantaranya lagi, penyebab orang itu sombong adalah ketika dia merasa amal dia lebih banyak dibandingkan amal orang lain. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat bahaya. Jadi penyakit sombong ini adalah penyakit yang bisa mengenai siapa saja. Orang ganteng bisa, orang kaya bisa, orang punya nasab bisa, orang ahli ibadah pun bisa kena sifat namanya sifat sombong ini bisa. Orang yang sudah dakwah lama, orang yang sudah tukang istighosah, orang yang tukang sholat malam. Ini kadang-kadang di dalam hatinya ini ada rasa saya itu lebih baik dari orang lain. Kadang-kadang dia tidak sampai terus terang saya lebih baik dari orang lain, itu tidak. Imam Al-Ghazali mengatakan ketika engkau melihat orang lain, kemudian engkau itu merasa orang lain itu lebih perlu diselamatkan dibandingkan kita. Istilahnya orang dakwah itu risau umat. Risau Pak, di kampung saya ini banyak orang-orang yang belum sholat. Orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sih nggak perlu dirisaukan, saya kan udah dekat. Nah, itu sombong itu. Nah, itu adalah sombong yang terbesar ya seperti itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, apabila ada seorang mengatakan halakan nas fa huwa ahlakuhum. Kalau ada orang ngomong manusia rusak kabeh, dialah yang paling rusak. Kenapa? Ketika orang itu memandang orang lain itu rusak, berarti dia merasa yang baik cuma saya. Nah, itulah penyakit. Penyakit itu mengenai siapa? Orang-orang yang amalnya banyak. Nah, kita hati-hati.
Kadang-kadang kita ini jadi seorang santri, seorang ahli ibadah, seorang ahli dakwah. Ini tanpa terasa ini muncul rasa-rasa saya ini lebih mulia dibandingkan orang lain. Sehingga datang ke satu daerah ikramnya kurang. Loh, kamu nggak tahu ya, saya ini termasuk orang lama dalam dakwah. Orang lama dalam dakwah itu harus hotel. Kalau cuman alas-alas seperti ini nggak ada itu namanya. Nggak ikram tuh. Nah ini kesombongan ini. Kemudian yang tertinggi adalah penyebabnya orang itu sombong adalah ketika dia merasa lebih alim daripada orang lain. Nah ini santri-santri yang calon ulama ini hati-hati nih. Karena ketika orang itu sudah merasa lebih alim daripada orang lain, saat itulah akan muncul keburukan-keburukan dari diri kita. Maka dikatakan afatul ilm al-khuyala. Di antara bahayanya ilmu itu adalah munculnya kesombongan di dalam hati kita. Maka harus berhati-hati betul. Ngaji bertahun-tahun. Pulang-pulang lihat orang nggak sholat, kita langsung anggap sekalian neraka itu. Kalau dia nggak ngaji sama saya, jadi apa dia itu? Nah itu termasuk kesombongan yang membahayakan. Maka sampai ulama itu mengatakan orang ahli maksiat yang dia ini merasa dosa, merasa rendah lebih baik daripada ahli ibadah, tetapi dia itu merasa lebih baik daripada orang lain. Maka di zaman Bani Israel ini ada seorang ahli maksiat. Dia ini datang ke salah satu Bani Israel yang sudah jadi ahli ibadah dan ulama. Saya pengen dekat sama orang soleh, biar hati saya bersih, biar dekat sama Allah. Lah orang soleh itu didatangi orang kotor tadi itu merasa jijik. Orang jelek kayak gini, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, kok dekat-dekat saya, risih saya. Maka Allah mengatakan kepada malaikat, "Hei malaikatku, ampunilah orang yang ahli maksiat tadi dan masukkan ke neraka orang yang tukang ahli ibadah tadi." Jadi kadang-kadang orang-orang jelek itu dekat sama kita, husnudzon sama kita, ingin mendapatkan kebaikan dari kita, akhirnya Allah penuhi husnudzon mereka. Lah kita ini dekat sama mereka, merasa saya emang layak dihormati, saya emang layak ditanya ilmu, saya emang layak disowani, saya emang layak diciumin tangannya, saya emang layak diminta suuknya. Nah, saat itulah kita ini orang lain melakukan takarrub kepada Allah lewat kita, tetapi kita menjauh dari Allah gara-gara mereka. Maka sifat sombong itu harus kita bersihkan betul-betul total 100% dari hati kita. Insyaallah ya.